Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan sudah memantau channel ini ya, yang terus mengupdate informasi terkait dengan dunia guru. Ini akan saya sharing ya terkait dengan banyaknya pertanyaan oleh teman-teman guru yang mempertanyakan bahwa apakah pencairan tunjangan profesi guru di tahun 2026 itu sudah menerapkan yang sistem per bulan ya. Jadi ini sekaligus saya membahas terkait dengan tersebut. Banyak juga yang bertanya atau berkomentar bahwa TPG di tahun 2026 itu adalah hoax ya, tetap menerapkan yang triwulan. Jadi ini sekaligus menjawab apa yang menjadi keraguan dari Bapak Ibu Guru semuanya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau informasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, kemudian buku-buku PAUD ataupun e-book yang bisa untuk meningkatkan penghasilan Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi apa yang akan saya bahas itu yang pertama itu adalah pertanyaan utama, apakah TPG di tahun 2026 itu akan cair per bulan ya, bukan lagi triwulan. Nah, ini yang akan saya jawab nanti ya. Kemudian banyak juga yang bertanya terkait bahwa pencairan per bulan itu adalah hoax ya, jadi tidak ada benarnya. Jadi dalam video ini saya menyebutkan ada keterangan penguat yang mengarah kepada skema bulanan tersebut ya. Kemudian fokus praktis yang ditekankan untuk merapikan data di Dapodik, kemudian pantau validasi di InfoGTK ataupun di SKTP-nya. Yang pertama dulu, penguat dulu ya video bahwa satu, tampilan InfoGTK itu sudah berubah ya. Jadi yang bertanya terkait bahwa PTPG tahun 2026 itu hoax, itu adalah biar dia sendiri yang melihat di InfoGTK-nya sendiri ya. Karena saya hanya berbicara data ya, tidak berbicara mengada-ngada berdasarkan informasi yang lain. Jadi kita berbicara data, jadi bukan karena sumbernya dari sinilah dari situ ya. Jadi silakan yang berbicara hoax silakan lihat di InfoGTK-nya masing-masing, apakah berbeda tampilannya atau tidak gitu ya. Kemudian admin InfoGTK itu menghimbau sekolah melengkapi dan membenarkan data di Dapodik, uji tarik data dan validasi SKTP yang akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan ini ya. Kemudian pernyataan Dirjen GTK dalam webinar, arah kebijakan penyaluran bulanan itu disiapkan bertahap ya dan melibatkan banyak pihak. Kemudian diperkuat lagi dengan pernyataan Pak Mendikdasmen dalam beberapa podcast yang juga menyebutkan bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk tahun 2026 itu sudah menerapkan sistem bulanan. Serta dalam pidatonya di Hari Guru Nasional di depan Presiden sendiri, beliau juga menyatakan bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru di tahun 2026 itu juga menerapkan sistem per bulan, bukan lagi 3 bulanan seperti itu. Nah, yang sudah lebih kuat sumber resminya itu adalah arah kebijakan ya, penyaluran tunjangan guru diupayakan itu bisa ditransfer langsung tiap bulan mulai tahun 2026 ini, bukan lagi per bulan, bukan lagi per triwulan. Dimana kalau kita lihat ya, per triwulan itu banyak sekali kendalanya ya, drama-dramanya ya. Artinya satu, seringkali tidak cair secara serentak ya, masing-masing daerah berbeda-beda, masing-masing guru berbeda-beda gitu ya. Ada yang guru sudah cair, ada yang belum. Bahkan di tahun 2025 itu khusus untuk yang tunjangan triwulan keempatnya itu mengalami kekurangan yang begitu rame ya kemarin seperti itu. Padahal kalau kita lihat sebenarnya kalau kekurangan itu bukan hanya terjadi di tunjangan triwulan 4 saja ya, tetapi di triwulan 1, 2 dan 3 juga sudah ada guru-guru yang sudah mengalami kekurangan hal tersebut. Nah, besaran yang sering disebut itu untuk guru non-ASN itu 2 juta per bulan, sedangkan guru ASN itu 1 kali gaji pokok ya. Jadi mekanismenya itu langsung ke rekening. Kemendikdasmen itu melakukan verifikasi dan validasi data sebagai dasar untuk penyaluran tunjangan di tahun 2026. Sebenarnya validasi datanya itu akan dilakukan per Februari ya, awal Februari 2026 ini ya. Itu yang harus Bapak Ibu Guru perhatikan. Nah, yang belum pasti per tanggal 17 Januari 2026, 1 bulan mulai cair, yaitu Januari Februari itu pasti belum cair Bapak Ibu Guru ya. Kenapa demikian? Karena kita menunggu kepastian jadwal ya resmi dari dan SKTP terbit dulu.
Kemudian tampilan periode bulanan di info GTK itu adalah indikator sistem ya, tetapi bukan jaminan dana sudah tertransfer Bapak Ibu guru. Jadi jangan salah kaprah juga ya, meskipun di tampilan info GTK-nya itu sudah berubah bulanan ya, bukan berarti kemudian mulai Januari ini Bapak Ibu guru sudah menerima TPG-nya ya, kemudian Februari juga seperti itu. Tidak Bapak Ibu guru. Kan Bu Dirjen GTK kan sudah menjelaskan bahwa proses ini tuh bertahap. Jadi tidak bisa serta-merta bahwa ketika tampilannya berubah Bapak Ibu guru sudah langsung akan menerima TPG-nya. Tidak, ya. Yang pasti itu akan dimulai pada bulan Maret. Ya, kalau sudah bulan Maret berarti nanti Bapak Ibu guru nanti selanjutnya di bulan April, Mei, Juni dan selanjutnya itu sudah menerima bulanan gitu ya. Nah, cuma bukan berarti ketika misalnya gajinya masuk kemudian sekaligus TPG-nya masuk ya Bapak Ibu guru ya. Sepertinya tidak akan bersamaan. Jadi kalau saya lihat tanya-tanya di dosen-dosen ya, kalau perbedaannya itu, ini saya coba bandingkan sama dosen ya Bapak Ibu guru ya. Dosen itu kan juga sudah bulanan ya. Kalau dosen PNS itu mereka biasanya lebih duluan ya, jadi biasanya di minggu kedua di bulan tersebut ya. Nah, 1 minggu berikutnya baru yang dosen non PNS itu. Jadi kalau dosen PNS itu di minggu ketiga di bulan tersebut. Nah, apakah guru akan menerapkan skema seperti itu? Nah, kalau misalnya mengikuti skema seperti pada dosen, berarti guru itu juga akan sama ya. Jadi kalau misalnya guru itu kalau misalnya guru ASN ya, PNS itu menerima gajinya itu kan biasanya di awal bulan. Nah, itu kalau untuk TPG-nya mungkin saja di minggu keduanya di bulan tersebut, sedangkan untuk guru-guru non-ASN itu bisa saja di minggu ketiga di bulan tersebut gitu. Kalau mengikuti seperti skemanya dosen ya, seperti itu ya Bapak Ibu guru. Jadi tidak serta-merta bahwa ketika gaji masuk di awal-awal bulan maka TPG-nya juga akan masuk, tidak ya. Nah, tampilan periode bulanan di info GTK ini adalah indikator sistem, tetapi bukan jaminan dana itu sudah akan tertransfer Bapak Ibu guru. Nah, realisasi bulanan itu berpotensi bertahap karena tergantung pada kesiapan data, proses verifikasi, dan koordinasi pusat dan daerah ya. Nah, alur prosesnya, jadi sekolah atau operator itu menginput data dan melakukan sinkronisasi data di Dapodik. Kemudian sistem itu melakukan penarikan data ke info GTK ya. Jadi guru itu mengecek statusnya di info GTK-nya. Selanjutnya dilakukan validasi, jadi perbaikan data bila ada anomali ya status valid. Kalau bila ada anomali maka akan status valid. SKTP itu diterbitkan sebagai dasar pembayaran TPG Bapak Ibu guru. Ternyata masih ada SKTP-nya ya. Kemudian penyaluran itu verifikasi, pengusulan, baru ditransfer ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, kenapa skema bulanan ini menuntut disiplin data? Ini yang Bapak Ibu guru ya. Jadi setiap bulan itu Bapak Ibu guru harus mendisiplin data. Jadi siklus administrasi lebih sering, tarik data, validasi, bayar langsung ke per bulan. Kemudian keterlambatan input atau sinkron data itu dapat mengganggu pembayaran bulan berjalan Bapak Ibu guru. Jadi pastikan Bapak Ibu guru itu ketika sudah diminta update data gitu. Jadi harus disiplin ya. Koordinasi lebih kompleks ya. Jadi pusat, daerah, kemudian dilakukan verifikasi, pengusulan, penyaluran dan lain-lain, sehingga ketepatan waktu itu jadi kuncinya di sini. Nah, checklist yang Bapak Ibu guru perlu harus perhatikan, jadi sinkron Dapodik ini terbaru, jadi pastikan pembaruan atau benar-benar terkirim, identitas PTK, NUPTK atau NRG, kemudian status kepegawaian dan data sekolah sesuai, beban mengajar ya, jadi jam mengajarnya, kemudian jadwal, rombel, dan linearitas mata pelajaran terbaca benar, kemudian tugas tambahan jika ada, jadi tercatat sesuai dengan ketentuan. Data rekening aktif dan cocok, jadi mulai dari nomor rekening dan nama bank, nama pemilik ya. Kemudian pantau info GTK dan status SKTP, segera perbaiki jika ada catatan invalid ya. Nah, cara membaca info secara aman ya, jadi berdasarkan indikator sistem, misalnya tampilan periode bulanan versus jadwal transfer, itu butuh informasi resmi dari Mendikdasmen maupun info GTK Bapak Ibu guru. Nah, jika ada klaim tanggal pasti, cair rujukan, siaran pers, kanal resmi Kemendikdasmen atau surat edaran Pemda atau dinas ya. Simpan bukti status info GTK atau SKTP untuk memudahkan klarifikasi jika terjadi kendala di kemudian hari. Nah, bila ada perbedaan informasi, rujuk operator sekolah atau dinas untuk jalur administrasi maupun perbaikan data.
Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.